depan saya terdapat sebuah piring yang kalau kita lihat saja benar-benar sudah terlihat piring antik ya. Di sini piring antik ini bergambar ya, atau seperti ada lukisannya di tengah-tengahnya. Dilihat di sini lukisannya bergambar sebuah gedung yang di depannya sangat ramai orang ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan bahwa piring ini sangat spesial dan merupakan piring yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, terlihat lukisan yang ada di piring ini bertemakan suasana di daerah Eropa ya. Di daerah Eropa abad ke-19 atau abad ke-18. Saya akan menjelaskan lebih rinci tentang sejarah dari piring ini. Gambar yang terdapat di piring ini adalah sebuah gedung yang bernama Crystal Palace. Crystal Palace adalah sebuah bangunan yang terbuat dari kaca dan besi dan dirancang oleh Joseph Paxton dan didirikan di Hyde Park, London sekitar tahun 1850. Gedung ini berguna saat itu sebagai tempat pameran industri terbesar di dunia pertama kali. Dan sayangnya gedung ini sudah tiada karena terbakar habis di tahun 1936. Oleh karena itu, piring ini menjadi saksi sejarah kemegahan dari gedung Crystal Palace. Piring yang bergambar Crystal Palace ini dibuat oleh J.N.M.P. Bell & Co. J.N.M.P. Bell & Co. ini adalah sebuah perusahaan pembuat tembikar yang salah satunya yang terkenal di Inggris. J.N.M.P. Bell & Co. didirikan pada tahun 1840 di Stratford St. Paulton St. Glasgow, London, Inggris, oleh saudara John dan Matthew Preston Bell. Maka namanya singkat menjadi J.N.M.P. Bell & Co. Untuk melihat di mana piring ini bisa dibuat oleh siapa dan apa gambar ini, di semua piring-piring antik Eropa yang ada di abad 19, semua identitas itu terdapat di bagian bawah piring atau bawah tembikar itu sendiri. Seperti piring ini, saya akan tunjukkan ya. Ya, di sini terlihat jelas ada sebuah gambar seseorang dengan di atasnya tertulis Crystal Palace dan di bawahnya tertulis J.N.M.P. Bell & Co. Itu tadi yang saya katakan, bahwa untuk melihat
sebuah piring-piring Eropa, piring keramik Eropa atau piring porselen Eropa dan tembikar Eropa. Untuk melihat identitasnya kita bisa melihat di balik piring tersebut atau porselen tersebut atau di bawahnya. Itu pasti akan terdapat identitas dari piring tersebut. Biasanya juga ada sebuah tanda angka dan itu menunjukkan tahun berapa dia dibuat. Ya, kita bisa lihat ya, ini piring sudah sangat tua. Tetapi kita tidak bisa melihatnya hanya sebatas piring itu terlihat tua saja ya. Tapi memang kita harus mengetahui identitas dari piring tersebut atau porselen tersebut. Karena di luaran sana masih banyak keramik-keramik atau porselen-porselen palsu yang dikatakan antik. Padahal usianya belum mencapai 100 tahun lebih. Atau disebut dengan barang vintage atau lawasan. Tapi kalau ini sesuai dengan identitas dari piring tersebut dan sejarahnya, memang piring ini bisa dikatakan sebagai piring antik. Kembali lagi, saya juga akan mengatakan piring atau porselen antik dari Eropa semua dilukis tidak menggunakan hand painted atau dibuat atau dilukis dengan tangan, tetapi dengan cara dicetak dengan memakai cetakan tembaga dan dengan kertas khusus, terus ditempelkan ke tembikarnya itu sendiri atau porselen itu sendiri. Maka porselen-porselen Eropa di zaman abad ke-19 disebut juga dengan nama transferware atau porselen cetak atau kopi. Tetapi bukan kopi yang sembarangan atau cetak sembarangan seperti yang saat ini ada di pasaran. Yang kalau kita bisa lihat ya, di daerah Indonesia juga ada daerah Pleret dan sebagainya, banyak tiruan-tiruan porselen yang ingin menyerupai buatan-buatan kuno atau antik. Tetapi kalau ini memang dibuat benar-benar sangat khusus dan dengan proses yang tidak gampang ya. Ada kesulitan-kesulitan sendiri yang dimiliki oleh para ahli-ahli pembuat porselen saat itu. Oke, itu saja dari saya kali ini. Saksikan kisah-kisah selanjutnya dari porselen-porselen yang lainnya yang mungkin lebih menarik dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.